Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan mengumpulkan kita untuk kita bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan Sang Raja yang mengasihi kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernapas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita pada pagi ini boleh jadi di dalam nama Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kiranya berkat dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, menyertai dan memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 31. Lukas pasal 6 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kiranya senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, di dalam kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama kita. Ini adalah pedoman langsung dari Tuhan Yesus. Sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita ingin dikasihi, tunjuklah kasih. Tunjukkanlah kasih. Kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kita ingin orang lain berkata dengan baik, dengan sopan kepada kita, maka hendaklah kita pertama-tama kita berbuat baik, berkata baik, berbuat sopan kepada orang lain. Dengan hukum emas ini, kita memuliakan Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 29 sebagai bagian dari puji-pujian kita. Mazmur 37 ayat 23 sampai 29 saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Saya mengajak kita boleh mengikutinya dari tempat kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh, dan Dia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak, karena Yahweh menopang tangannya. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, maupun keturunannya meminta-minta roti. Sepanjang hari dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati. Berbaliklah dari yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Sebab Yahweh mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Mereka dipelihara untuk selamanya, tetapi keturunan orang fasik dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi bumi, dan mereka akan tinggal di atasnya selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Marilah kekasih-kekasih Tuhan, kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan orang benar akan mewarisi bumi.
saudara dan saya akan mewarisi bumi. Tuhan yang mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita menjaga langkah-langkah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena sungguh Tuhan itu baik, dan Tuhan kita itu sangat murah hati kepada anak-anaknya. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian kebaikan-Mu Tuhan, dan kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu.
Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kehidupan. Berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya semua Anda dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan. Pada pagi ini kita kembali akan meneruskan ya pembahasan kita dari kisah para rasul ya, dari kisah para rasul, dan yang terakhir kita sudah membahas bagaimana Tuhan menjamah ya Saulus ya, Tuhan menjamah Saulus ya, Tuhan menangkap dia ketika dia sedang dalam perjalanan menuju ke Damaskus untuk menangkap ya, bahkan untuk membunuh ya orang-orang Kristen ya, para pengikut Yesus di situ. Tetapi Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia sampai terjatuh ya, dia buta. Lalu kemudian Tuhan berbicara secara pribadi kepadanya dan memperkenalkan ya bahwa dia adalah Yesus yang dianiaya oleh Saulus ya. Dan kita belajar bahwa ketika ada orang-orang dalam dunia ini menganiaya gereja Tuhan ya, menganiaya umat Tuhan, itu sama dengan mereka menganiaya Tuhan Yesus sendiri ya, dan itu konsekuensinya itu luar biasa. Nah, kemudian kita melihat bagaimana dia ditemui oleh Ananias ya. Ananias walaupun awalnya dia takut ya, tapi dia setia ya, dia bertemu dengan Saulus, kemudian dia mendoakannya ya. Kita melihat di dalam ayat-ayat yang ada di sini ya, bagaimana Saulus kemudian dia menyerahkan hidupnya ya kepada Tuhan ya, dia dibaptis ya. Jadi sebelumnya itu matanya yang buta itu sembuh ya, bisa kembali melihat ya. Lalu kemudian ayat 18 dikatakan ia pun bangun ya, lalu dibaptis ya, dia menjadi pengikut Yesus. Nah, pada pagi ini kita akan membahas Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 22 ya. Apa yang menjadi dampak dari pertobatan Saulus ya, apa yang menjadi dampak ya, itu perubahan apa yang terjadi kemudian di dalam hidupnya ya, setelah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kisah Rasul 9 ayat 19 di situ dikatakan, setelah makan Saulus menjadi kuat kembali, lalu ia tinggal bersama murid-murid di Damaskus beberapa hari. Ya, dengan segera ia memberitakan di sinagoga-sinagoga bahwa Kristus adalah putra Elohim. Ya, ini menarik ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini, dikatakan setelah makan, Saulus menjadi kuat, ya, lalu kemudian tinggal bersama murid-murid di Damaskus beberapa hari. Lalu kemudian ayat 20, ya, di situ dikatakan dengan segera, ya, jadi tanpa menunda-nunda. Ya, di sini kita melihat ada sense of urgency. Ya, jadi itu perasaan ya kemendesakan. Ya, jadi dia merasa ini satu hal yang sangat penting, ya sangat urgent, ya sangat mendesak, ya memberitakan Kristus di sinagoga-sinagoga, ya memberitakan bahwa Kristus adalah Putra Elohim. Ada satu, ya apa yang terjadi kemudian reaksi dari orang yang mendengar? Dikatakan semua orang yang mendengarnya menjadi heran dan berkata, bukankah dia ini yang membunuh orang-orang yang memanggil nama Yesus di Yerusalem? Ini Saulus ini seorang pembunuh ya. Walaupun dia menganggap itu sebagai perbuatan bakti kepada Tuhan. Ya bukankah dia ini yang membunuh orang-orang yang memanggil nama Yesus di Yerusalem? Dan ia datang ke sini dengan maksud menangkap dan menyeret mereka ke hadapan para imam kepala. Namun Saulus semakin kuat
pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus karena mengajarkan bahwa Yesus itulah Mesias. Ya, dia tidak hanya mengajarkan bahwa atau memberitakan bahwa Yesus atau Kristus adalah putra Elohim, tetapi dia juga mengajarkan Yesus itulah Mesias, ya, yang selama berabad-abad dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Ya, nah kita lihat ini dampak dari pertobatan Saulus itu sungguh luar biasa, dan itu mengantar kita ke tema kita pada pagi ini, ya, dampak transformasi pribadi, ya, melalui Kristus. Ya, apa dampak transformasi pribadi, ya, melalui Kristus? Ya, ini Anda bisa melihat itu gambaran bagaimana Saulus, ya, dia sebelumnya di sinagoga, ya, dia memperlihatkan sikap anti kepada kekristenan, anti kepada nama Yesus, tapi sekarang dia justru memberitakan nama Yesus. Jadi ini sebuah perubahan yang sangat radikal sekali, ya, di dalam diri Saulus. Ya, dengan segera ia memberitakan di sinagoga-sinagoga bahwa Kristus adalah putra Elohim. Ya, karena dia melihat bahwa ini adalah pesan yang sangat penting, yang setiap orang harus mendengar, ya, termasuk saudara-saudaranya sesama orang-orang Yahudi, ya, harus mendengarnya. Makanya dia tidak menunda-nunda, ya, dia tidak berpikir panjang, dengan segera. Ya, ini ciri khas orang yang sudah diselamatkan, sudah. Ya, orang yang sudah lahir baru, ya, mulutnya itu pasti tidak akan tahan untuk tidak menceritakan siapakah Yesus kepada orang lain. Ya, sehingga membuat orang menjadi bingung. Ayat 22, namun Saulus menjadi semakin kuat, ya, pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus. Jadi pengaruhnya semakin kuat, ya, karena banyak orang yang mendengar dan juga tentu, ya, itu percaya. Jadi kita akan melihat, ya, di dalam teks kita ini bagaimana terjadi transformasi mendalam. Ya, jadi ada sebuah perubahan yang sangat mendalam dari Saulus yang kemudian nanti dikenal sebagai Paulus. Dan ini adalah salah satu peristiwa yang sangat penting, ya, yang sangat penting, ya, dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kisah para rasul atau di dalam sejarah gereja awal. Ya, ini pertobatan Paulus ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting yang menandai momen penting juga dalam penyebaran agama Kristen. Ya, karena kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan memakai, ya, Paulus ini untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Ya, jangkauan dia jauh lebih luas, ya, daripada murid-murid Yesus yang langsung, yaitu bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Ya, Saulus ini atau Paulus ini dia punya jangkauan yang sangat luas, ya. Bahkan dia menulis surat-surat yang paling banyak juga, kan. Nah, jadi sebelum pertobatannya Saulus adalah seorang Yahudi yang taat, ya, dan penganiaya yang kejam terhadap umat Kristen, ya, dengan bersemangat membela tradisi Yahudi. Ya, jadi orang itu kalau dia begitu, apa namanya, eh, dia begitu militan, ya, dengan keyakinannya, ya, dia menganggap keyakinan di luar keyakinan dia adalah keyakinan yang salah. Ya, tetapi kalau itu bukan dari Tuhan, maka kemudian itu akan dimunculkan dengan sikap-sikap yang arogan, sikap-sikap yang kasar, keras, ya, bahkan sampai melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Ya, itu cara kerja setan, saudara. Jadi ideologi apapun di dalam dunia ini, kalau bentuknya kemudian dia muncul, ya, itu sebagai penganiaya, melakukan kekerasan, ya, melakukan pembunuhan, ya, menganiaya atau membunuh orang-orang yang di luar dari kelompoknya, itu pasti bukan dari itu. Ya, kita belajar di dalam Alkitab bahwa Tuhan kita itu tidak pernah memaksa.
Ya, itu ciri khas Tuhan kita ya. Dia menghargai kehendak bebas. Ya, kita ini dia ciptakan tidak seperti robot. Tidak. Ya, dia tidak pernah memaksa kita. Makanya di dalam ya, baik mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, semua itu berupa undangan. Ya, Tuhan di dalam perjanjian lama berseru kepada orang Israel, ya, dia mengatakan, pilihlah aku, maka kamu akan hidup. Ya, jangan menyembah Baal, jangan menyembah Dagon, jangan menyembah Astoret, ya, jangan pergi ke Mesir atau pergi ke Suria, ya, jangan mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain, ya, itu carilah pertolongan daripadaku. Ya, Tuhan di perjanjian lama mengatakan, pilihlah aku, maka engkau akan hidup. Dan itu juga sama ya, Tuhan kita ya, Tuhan Yesus, ya, dia mengundang. Ya, itu dia berkata, eh, marilah kepadaku ya, itu dia katakan, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi dia mengundang orang untuk datang. Dia tidak pernah memaksa. Ya, Tuhan sangat menghargai kehendak bebas kita. Nah, kita belajar dari Saulus. Ya, Tuhan menangkap dia. Ya, tetapi tetap pilihan itu ada pada dia. Dia bisa aja itu terus menolak. Ya, tapi kemudian dia memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Ya. Jadi orang yang sebelumnya penganiaya yang kejam, yang bersemangat membela tradisi Yahudi, sekarang menjadi ya itu penginjil yang terbesar ya di dalam sejarah gereja mula-mula. Ya, itu kita bisa melihat dari Rasul Paulus. Ya, jadi peralihan Saulus dari seorang penganiaya menjadi pemberita Yesus sebagai anak Elohim itu menyoroti sifat radikal ya dari pertobatannya. Jadi di dalam dunia ini, saudara, ada orang-orang yang ya itu pertobatannya itu sangat radikal. Ya, dia berbalik sampai ya dari kanan dia langsung ke kiri. Dan ini Saulus ini seperti itu ya, sangat radikal sekali pertobatannya. Ya, juga tindakannya yang untuk ya atau bertujuan menghancurkan gereja mula-mula ya sekarang merupakan kontradiksi langsung dengan misi barunya yang mengadopsi keyakinan yang sama yang pernah ia coba hapus. Ya, jadi ada satu kontradiksi dari sebelumnya penganiaya, sekarang dia begitu mengasihi nama Yesus. Dia begitu mengasihi umat Tuhan. Nah, jadi perubahan haluan yang dramatis ini menggarisbawahi kekuatan transformatif dari intervensi ilahi dan dampak besar yang dapat ditimbulkannya terhadap kehidupan dan misi seseorang. Jadi kalau Tuhan itu sudah mengintervensi kehidupan seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika seorang bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, ini seperti Rasul Paulus ini. Ya orang kalau sudah bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, Tuhan berintervensi di dalam kehidupannya, ya maka tidak ada yang bisa menghalangi. Itu akan menjadi sebuah pertobatan yang sangat radikal. Kita bertemu dengan banyak orang-orang seperti itu. Ada banyak tokoh-tokoh di dunia yang hidupnya seperti itu. Dulunya begitu jahat, setelah ketemu Tuhan, dia kemudian mengalami perubahan yang luar biasa. Dan sebetulnya itu pun seharusnya terjadi ya pada setiap Anda dan saya. Ya, hanya ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa mengenal diri kita dengan benar. Ya, dan mengenal diri kita dengan seutuhnya. Hanya ketika kita bertemu dengan ya, ini seseorang itu sebelum dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka bisa jadi atau bukan bisa jadi pasti ya sebelum seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dia tidak akan bisa mengenal siapa dirinya dengan benar. Ya siapa dirinya dengan tepat.
Itu sama juga dia tidak akan bisa menghargai orang lain ya sebagaimana Kristus menghargai dia. Jadi inilah yang terjadi dalam diri Saulus ya. Intervensi ilahi itu menyebabkan perubahan yang radikal ya di dalam kehidupan Saulus. Dan ini adalah waktu Kairos bagi Paulus. Ya, ketika dia berjalan dari Yerusalem menuju Damaskus dengan tujuan untuk menangkap dan menganiaya, membawa, menyeret ya para pemimpin jalan yang lurus, ya yaitu orang-orang Kristen. Tapi kemudian Tuhan menampakkan diri kepadanya, ya maka bagi Paulus itu adalah waktu Kairos. Ya, ini saya beberapa kali sudah pernah menjelaskan ya di dalam terminologi bahasa Yunani ya waktu itu ada macam-macam ya itu kata yang dipakai ada yang disebut aion ya aion itu dalam bahasa Yunani itu artinya waktu kekal ya waktunya Tuhan waktu yang tidak dibatasi oleh detik menit jam ya itu adalah waktu aion ya satu waktu kita nanti akan masuk ke dalam waktu aion ya, bahkan sebetulnya waktu kita yang ada saat ini yang disebut waktu kronos atau kronologi ya itu pun ada di dalam waktu aion termasuk waktu kairos ya, kronos itu berbicara tentang urutan waktu ya hari ini hari Minggu kemarin hari Sabtu besok hari Senin itu disebut waktu kronos semua orang menjalani waktu kronos ya dan di dalam dunia ini ada satu waktu kita akan berhenti nggak tahu kapan nggak tahu pada usia berapa ya 2 hari yang lalu ini tetangga pas di belakang rumah seorang dokter spesialis mata kerja di rumah sakit umum daerah Sleman RSUD ya dia tinggal di sini dengan istri dan ibunya kalau nggak salah ini pasti belakang kami pagi berangkat kerja tabrakan meninggal siang dikubur kita nggak pernah tahu sudah berapa lama usia kita di bumi bagaimana cara kita mati kita nggak tahu hanya Tuhan yang tahu ya, tapi kita harus menyerahkan itulah mengapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena waktu kita singkat ya hanya 70-80 kalau kita kuat kalau Tuhan izinkan sampai 70-80 kalau udah 80 itu bonus ya itu Opa Effendi Cik Sian ya kan orang-orang tua kita yang sudah 80 tahun itu bonus puji Tuhan masih sehat ya kan tidak sakit-sakitan tidak harus berbaring di tempat tidur itu berkat Tuhan ya, tapi satu waktu semua akan meninggalkan dunia ini itu waktu Kronos. Nah, waktu Kairos itu berbicara tentang momentum berbicara tentang satu kesempatan yang sangat besar ya. Nah, waktu Kairos bisa menyangkut banyak aspek ya bisa menyangkut aspek ya, dalam hubungan percintaan ketemu dengan teman hidup yang tepat ya kan dalam kaitan dengan pekerjaan tiba-tiba ditawari pekerjaan yang sangat bagus dengan gaji yang besar kesempatan untuk berkembang yang luar biasa ya, waktu kairos itu bisa juga misalnya eh, berkaitan dengan studi ya tiba-tiba dapat ya Shen misalnya tiba-tiba dapat beasiswa untuk sekolah di Inggris misalnya dengan beasiswa penuh bahkan digaji misalnya ya itu bisa jadi waktu kairos ya nah tetapi waktu kairos terbesar dalam diri seseorang harusnya seperti yang dialami oleh Paulus ini yaitu ketika dia bertemu dengan Kristus ya dia berjumpa dengan Tuhan ya dan bagi kita kalau kita mengacu ke dalam Injil Yohanes itulah yang Tuhan Yesus katakan Yohanes 3 sebagai kelahiran kembali
waktu kita mengalami kelahiran kembali, waktu kita lahir baru. Ya, waktu Roh Kudus melahirkan kita kembali menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita tidak punya keraguan setelah itu bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni dan bahwa kita pasti akan pergi ke surga. Kita pasti akan masuk surga. Ya, itulah waktu Kairos. Ya, dan hanya orang-orang yang seperti itu, saudara, mengalami yang seperti itu, yang kemudian punya hati untuk menginjili. Orang yang ketika ditanya, kamu yakin nggak kamu pasti akan pergi ke surga? Kamu akan masuk surga? Dia bilang, itu sih bukan urusan saya, itu bergantung Tuhan. Saya tidak bisa memutuskan di sini. Itu artinya bahwa orang ini belum mengenal firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya dan mengaku Kristus ya, sudah datang sebagai manusia, maka dia sudah diselamatkan. Nah, firman Tuhan sendiri yang menjamin. Ya, jadi bukan kata pendeta Anda, ya, bukan kata orang lain, ya, tetapi firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dengan pertolongan Roh Kudus yang akan meneguhkan kita sehingga kita yakin akan keselamatan kita. Dan itu yang dialami oleh Saulus. Ya, dia mengalami waktu Kairos sehingga kemudian apa? Dia dengan segera dikatakan ya memberitakan tentang bahwa Yesus adalah anak Elohim, bahwa Yesus itu adalah Mesias kepada orang-orang Yahudi yang sebelumnya sangat anti sekali dengan ya, dengan nama Yesus. Ya. Nah, saudara, kapan Anda pernah mengalami waktu Kairos? Ya, saya mengalami waktu Kairos pertama kali saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi tahun 85 di sebuah retreat di Sukabumi. Saya mengalami waktu Kairos. Saya diselamatkan pada waktu itu. Apakah Anda juga sudah mengalami waktu Kairos di dalam kehidupan Anda? Kalau belum, Anda harus berdoa, mohon kepada Tuhan ya untuk memberikan waktu Kairos kepada Anda. Nah, ini Kairos, when eternity steps into time. Jadi ketika kekekalan itu melangkah ke dalam waktu. Nah, kita lihat bagaimana tanggapan Paulus ya terhadap pertobatannya. Ya, itu tanggapannya itu kalau kita lihat sangat cepat dan kuat. Ya, ketika ia mulai memberitakan ya bahwa Yesus adalah Mesias. Sangat cepat dan kuat. Lalu kemudian Paulus juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya kita melihat ada begitu banyak, begitu panjang itu surat-surat Rasul Paulus. Ya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membuktikan Yesus adalah Mesias yang menggenapi nubuatan perjanjian lama. Kita ingat bahwa Saulus ini dia adalah seorang teolog. Ya, dia seorang teolog. Dia bukan orang biasa. Dia bukan seperti Petrus, Yakobus, ya, atau Yohanes yang itu pekerjaannya adalah penjala ikan, nelayan. Dia seorang teolog, dia seorang pemikir. Dan dia belajar di bawah seorang guru besar yang luar biasa pada waktu itu, yang sangat terkenal namanya Gamaliel. Ya, itu seorang mahaguru di dalam ya, itu teologi Yahudi. Dia murid langsung dari Gamaliel. Ini saya bisa katakan ini ya karena dulu waktu saya di I3 maupun di Singapore Bible College ya saya punya profesor-profesor yang luar biasa. Jadi saya pergi kemana kemudian saya diskusi dengan eh, doktor teologi A, B, C, lalu kemudian itu mereka tanya, dulu kamu pernah belajar ya itu di mana? Saya bilang di I3, di SBC. Itu siapa dosen-dosenmu? Saya bilang saya pernah belajar dengan Profesor Etta Lindemann. Saya pernah belajar dengan Profesor Woodbury,
Ethel Lindemann dari Jerman, Woodbury dari Amerika. Saya pernah belajar dengan Paul Tanner, Dr. Paul Tanner dari Texas, dan macam-macam. Itu memberikan satu kebanggaan itu tersendiri. Kenapa? Karena saya pernah belajar dari orang-orang hebat, ya, teolog-teolog yang hebat, yang tulisannya banyak itu ya bisa ditemukan di toko-toko. Saya belajar langsung dari orang-orang seperti itu. Nah, jadi Anda bisa bayangkan Paulus itu dia menghabiskan sebagian besar waktunya, ya, dia belajar itu sebelumnya dari Gamaliel, dia seorang teolog, dan sekarang Tuhan membuka, mencelikkan matanya, sehingga dia bisa mengerti bahwa perjanjian lama itu sesungguhnya adalah nubuatan, ya, berisi nubuatan tentang kedatangan Mesias, dan Mesias sudah datang, tetapi orang Yahudi menolak. Orang Yahudi tidak mau menerima. Ya, nah ini, saudara, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membuktikan Yesus adalah Mesias. Itulah sebabnya mengapa, ya, ini teman-teman Muslim itu sering sekali menuduh bahwa kekristenan itu adalah agama yang dibawa Paulus. Yesus nggak pernah mengajarkan seperti itu, katanya. Enggak juga. Yesus tidak pernah menyangkali bahwa dia adalah itu putra Elihuim, ya, dia adalah Mesias, ya, dia dan Bapa adalah satu bersama dengan Roh Kudus. Ya, dia tidak pernah menyangkali itu. Dia tidak pernah menyangkali keilahian. Ya, Paulus dia hanya menjelaskan, dia menulis secara dalam, dan dia banyak memakai referensi dari perjanjian lama bahwa Yesus itulah Mesias yang sudah dinubuatkan dan dinantikan oleh orang-orang perjanjian lama. Nah, transformasi Paulus itu begitu sempurna, khotbahnya begitu mengikat, membuat banyak orang Yahudi di Damaskus bingung. Ya, takjub melihat perubahan dalam dirinya, ya tentu ya. Kalau kita melihat orang misalnya dulu sebelumnya orang ini malas banget, ya tiba-tiba dia menjadi rajin luar biasa. Atau ada orang yang dulu kelihatan ini orang kok on banget gitu ya, ngomongnya aja gagap. Kemudian kita lihat dia menjadi orang yang sangat cerdas. Ya, terjadi transformasi yang begitu sungguh. Ya, semangat baru ini menyoroti dampak perjumpaan sejati dengan Kristus dan kuasanya untuk menginspirasi tindakan yang berani dan transformasi. Nah, saudara, itulah yang seharusnya itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Perjumpaan dengan Yesus, pengenalan yang semakin bertambah dengan Kristus itu harusnya membuat kita menjadi orang yang lebih, ya, lebih cerdas, lebih baik. Dan orang-orang di sekitar kita harus bisa melihat itu perbedaan itu. Kalau orang dunia itu melihat Anda itu, ya, melihat kita itu sama saja dengan orang yang nggak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Kristus, lalu apa bedanya? Lalu apa bedanya? Kita menjadi orang-orang yang lebih baik, ya, orang-orang yang lebih bermanfaat. Itu mengapa? Karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Harusnya seperti itu. Hikmat kita harus terus semakin meningkat. Anak-anak kita juga. Ya, karena pengenalan kita akan Tuhan. Saya percaya itu, sudah. Jadi kalau kita ini sama saja, stagnan, ya, itu tidak mengalami itu pertumbuhan atau perkembangan, ya itu patut dipertanyakan, ya, sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Transformasi Paulus memberikan pelajaran berharga ketika dihadapkan pada kesalahan, ya, ini kan, waktu kita diperhadapkan dengan kesalahan, banyak orang kemudian apa? Dengan cepat mundur, ya, karena malu, menghindari kebenaran dan bersembunyi dari dunia. Ya, semua kita pasti pernah melakukan kesalahan.
Saulus ini yang kemudian namanya berubah jadi Paulus juga ya seperti itu. Ya, di dalam ketidakmengertiannya dia berpikir dia berbuat bakti kepada Tuhan. Dia berpikir yang dia lakukan itu benar dengan membunuh orang-orang Kristen di Yerusalem dan dengan bermaksud untuk menangkap, menyeret orang-orang Kristen yang ada di Damaskus. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti. Dan ya, kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan yang sangat konyol juga. Kita sangat malu sekali. Nah, tetapi ya ini Paulus ini menunjukkan ya bahwa Yesus memanggil kita untuk memberikan tanggapan yang berbeda. Yaitu apa? Mengakui kesalahan, berusaha memperbaikinya, dan ini bukan hanya hal yang diterima tetapi dianjurkan. Akui kesalahan. Oh, saya ini dulu adalah penganiaya. Saya dulu benci dengan nama Yesus sebelum saya mengenal dia. Tapi sekarang setelah saya mengenal dia, apa yang dilakukan oleh Paulus, segera dia memberitakan nama Yesus. Inilah Putra Elohim. Inilah Sang Mesias. Ya, jadi dia tidak tetap ya, tinggal dalam kesalahan atau bersembunyi ya dengan perasaan malu, tetapi dia kemudian menjadi pemberita itu. Ya, untuk pembaca masa kini, kisah Paulus adalah seruan ya untuk bertindak. Nah ini, ya, supaya kita jangan menjadi orang yang pasif. Seruan untuk bertindak. Sama seperti Paulus yang tidak segan-segan memberitakan iman barunya, maka kita juga harus berani ya membagikan kepercayaan kita ya, misalnya apa di tempat kerja. Ya kan? Ada semua yang bekerja selalu bertemu dengan orang-orang yang ya, belum mengenal Tuhan. Ya, kita bisa memperlihatkan perilaku seperti Kristus. Nah, ini dia. Kalau kita justru malah lebih lebih pemarah dari orang yang nggak mengenal Kristus, kemudian bersikap tidak adil, ya bagaimana kita bisa menjadi saksi? Ya, kita harus menunjukkan perilaku seperti Kristus, menunjukkan kebaikan dan integritas dalam segala urusan kita. Ya, memperlihatkan kebaikan dengan tetangga, nggak berantem sama tetangga. Kemudian juga memperlihatkan apa? Integritas. Bayarlah tukang sampah, apa iuran sampah pada waktunya. Kemudian itu rumah kita juga harus bersih, itu halamannya. Jangan kemudian sampai dirasani oleh tetangga kita. Ya berbuat baik, ya menjadi teladan, menjadi saksi. Ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di komunitas kita dapat menyumbangkan apa? Waktu dan sumber daya untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang mencerminkan kasih Kristus. Ya, menyumbangkan waktu dan sumber daya. Ya, tanggal 24 diundang oleh teman saya, Bu Tesi, ke Cirebon. Dia bilang, "Oi, aku mau ini sumbang kambing. Aku ada dana hibah," katanya. Saya mau sumbangkan untuk dalam bentuk kambing kepada orang-orang miskin yang ada di Cirebon. Kamu bisa bantu nggak? Oh, dengan senang hati saya. Dan saya bilang itu tidak bisa kita hanya langsung beri begitu. Mereka harus dilatih, harus didampingi. Kalau nggak nanti proyeknya gagal. Saya akan bantu saya. Saya melakukan itu di Gunung Kidul, di Bantul, di Purworejo, ya, supaya jemaat-jemaat bisa memberikan susu ya kepada anak-anak. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, menyumbangkan waktu dan menyumbangkan sumber daya. Nah ini ada orang yang punya uang dan dia bilang saya mau memberkati. Itu kenapa saudara? Saudara, ini dalam dunia ini ada begitu banyak dana, ada begitu banyak uang yang kalau dikelola dengan baik tidak perlu ada orang miskin.
Ya, itu coba Anda mengikuti berita itu, Trump, dia menutup apa itu? Dia menutup bantuan, dia menutup USAID. Itu triliun dolar itu. USAID 10.000, ini sekarang terkatung-katung. Itu karyawan USAID. Itu kenapa? Kelihatan itu banyak sekali terjadi penyelewengan di situ. USAID. Kemudian dia juga menghentikan bantuan kepada WHO, WHO, organisasi PBB, ya itu memutuskan keluar dari WHO. Jadi ini sebetulnya dunia kita ini kalau dikelola ya, kekayaan Indonesia aja misalnya, dikelola dengan benar, tidak dikorupsi, maka ya semua orang Indonesia bisa hidup dengan sejahtera. Pasti. Tapi yang terjadi apa, saudara? 90-95%, 90% katakanlah, ya ini kekayaan apa namanya? Itu ekonomi itu dikuasai oleh segelintir orang, 90% dikuasai 5%, ya kan? Oleh 5% orang, 95%-nya makan yang 10%. Itu yang terjadi. Ya, jadi distribusinya itu nggak benar. Mengapa Indonesia negara yang begitu sangat kaya dengan sumber daya alam? Kok bisa kita itu pengangguran itu luar biasa kan di Indonesia? Padahal coba kita bandingkan dengan Singapura. Bandingkan ya. Itu dengan Korea misalnya. Itu Korea Selatan. Dengan Jepang apa sih sumber daya alamnya mereka? Dengan Switzerland misalnya. Tapi rakyatnya bisa hidup sejahtera. Nah, jadi kita perlu menyumbangkan waktu dan sumber daya. Ini saya misalnya untuk masyarakat desa itu saya selalu ingatkan mereka untuk memfermentasi itu serintil kambing. Lalu mereka tanam kacangnya, mereka tanam jagungnya. Bagus-bagus. Saya dikasih kemarin itu oleh Pak Petrus, ada jagung, ada kacang. Enak sekali, manis, gede. Ya, itu sebelumnya, itu ada pendeta-pendeta di daerah selatan, kasih saya kacang, nggak bisa digigit, saudara. Karena hanya pakai pupuk kimia saja. Jadi kita perlu untuk menyumbangkan waktu dan sumber daya. Anda perlu memikirkan itu. Ya, bagaimana menolong orang-orang di sekitar kita. Dalam keluarga ya, memupuk lingkungan yang penuh pengampunan dan saling pengertian. Ya, hidup damai dengan tetangga juga di dalam atau di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Ya, penuh dengan saling mengerti. Ya. Nah ini, jadi semangat dan dedikasi Paulus dalam menyebarkan Injil menjadikan salah satu misionaris Kristen paling berpengaruh sepanjang masa. Ya, dia misionaris Kristen yang paling berpengaruh sepanjang masa. Ya, dia punya komitmen yang tidak tergoyahkan meski menghadapi apa? Bahaya, pertentangan. Ya, dia sering bepergian, menulis banyak surat, ya, kemudian mendirikan banyak gereja, ya kan? Dia mendirikan jemaat lebih banyak daripada semua rasul-rasul Yesus yang lain. Ya, wawasan teologis dan pembelaannya yang penuh semangat terhadap Injil mempunyai dampak yang mendalam dan bertahan lama terhadap kekristenan. Ya, luar biasa bagaimana Tuhan menggunakan seorang seperti Saulus ya, atau Paulus ya untuk pekerjaan. Seorang yang sebelumnya berada di luar. Juga kisah Paulus mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kuasa transformasi Tuhan. Ya kita sudah membahas 2 minggu lalu. Tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kuasa transformasi Tuhan. Kalau dia sudah memilih, maka itu pasti akan terjadi. Jika Tuhan dapat menggunakan seorang mantan penganiaya umat Kristen menjadi salah satu rasul terbesar, dia pasti dapat menggunakan Anda dan saya. Ya, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kita untuk menggenapi
tujuan. Tuhan bisa menggunakan setiap Anda dan nggak peduli Anda itu latar belakang pendidikannya apa, usianya berapa. Tuhan bisa pakai kita asal kita punya kerinduan, ya kita mau. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana kekuatan iman yang transformatif terlihat jelas ya dalam kehidupan Paulus, menunjukkan bahwa perjumpaan sejati dengan Kristus akan membawa perubahan radikal. Nah ini dia. Ya, perjumpaan sejati dengan Kristus dapat membawa perubahan yang radikal. Mengubah musuh yang paling bersemangat menjadi murid yang setia. Ya, Tuhan bisa merubah hidup kita secara radikal. Dan saya pikir sekarang ya, dunia ini butuh orang-orang yang radikal. Radikal dalam pengertian yang positif. Radikal, cara berpikirnya radikal. Sikapnya juga itu radikal, demi kebaikan. Ini kenapa saudara? Karena tantangan dunia ini makin lama bukan makin mudah, makin besar. Ya. Anda kalau mengikuti tren sekarang ini, apa trennya sekarang? Ini banyak anak-anak muda bilang kita keluar negeri aja. Gak ada harapan di Indonesia. Kita butuh pemimpin yang radikal. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Apakah pimpinan kita sekarang, ini presiden kita sekarang, wakil presiden kita sekarang, orang yang radikal? Apakah mereka bisa seperti Lee Kuan Yew misalnya, yang merubah itu Singapura yang gembel kemudian menjadi negara yang sangat maju? Bisa nggak? Ya, kita butuh pemimpin-pemimpin seperti itu. Ini pertanyaan bisa nggak lah? Ini baru berapa? 3 bulan memimpin. Sudah mikir untuk nyapres lagi tahun 2029. Saya bilang, kamu itu memimpin buat apa? Rakyatmu begitu banyak yang butuh pekerjaan sekarang. Ya, saya stres tiap hari itu lihat itu pedagang-pedagang asongan pinggir-pinggir jalan itu. Kadang-kadang itu saya perhatikan mereka di dalam kios-kios. Kiosnya itu dari Galvalum, itu kan panas itu kan dari Galvalum. Dari pagi sampai malam dia ada di situ. Jualan nasi, apa namanya, nasi kebuli, ada jualan ST aja banyak banget itu. Negara gagal memberikan pekerjaan, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kenapa? Apa yang harus dilakukan? Ini butuh pemimpin yang radikal, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kita lihat ini, kekuatan iman yang transformatif. Ya, ini sebagai pengingat bahwa masa lalu tidak menentukan siapa kita. Ya kan? Masa lalu tidak menentukan siapa Anda. Masa lalu Saulus, penganiaya jemaat, orang pembunuh, ya, dia pembunuh, umat Tuhan. Ya, tetapi kita bisa belajar dari Saulus ini bahwa masa lalunya tidak menentukan itu siapa dia. Ya. Melalui iman, dia dapat atau kita semua dapat diperbarui dan diberdayakan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Jadi Tuhan bisa merubahkan hidup kita menjadi seorang seperti Saulus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Saya minta Ibu Pendeta bisa mengakhiri kita dalam doa sambil menaikkan doa saya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh berkesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasamu maha dahsyat. Kuasamu mengerjakan transformasi
di dalam kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan. Dengan kebenaran ini, kami boleh memiliki harapan bahwa kami bisa diubahkan. Kami bisa ditransformasikan. Orang yang jahat bisa diubahkan. Orang yang berdosa bisa diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur bahwa hidup manusia tidak ditentukan oleh takdir, tidak ditentukan oleh nasib, tidak ditentukan oleh jalan dunia ini, tapi ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan, mentransformasi, mengubah hati manusia, mengatur langkah-langkah hidup kami, sehingga bisa melangkah di jalan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu jalan kebenaran dan menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang cemerlang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini juga boleh menjadi penyemangat dalam hidup kami untuk mendoakan, untuk memperhatikan, untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tidak kapok, tidak berputus asa terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Jika masih ada sanak saudara kami, teman kami, kenalan kami yang belum mengenal Tuhan, yang sedang menjadi beban di dalam hati kami akan keselamatan jiwa-jiwa mereka, biarlah kami tetap bersemangat mengetahui kebenaran ini. Bahwa suatu saat akan ada kairos Tuhan di dalam hidup mereka. Bahwa tangan Tuhan akan menjangkau mereka. Di dalam nama Yesus, mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Berkatilah jemaat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kiranya kami senantiasa boleh ada di dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Karuniakanlah kepada kami senantiasa kesehatan, sukacita, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, di dalam studi, pekerjaan, maupun masa tua kami. Biarlah Tuhan saja yang boleh senantiasa memerintah di dalam kehidupan kami. Sehingga semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kami, dari perbendaharaan surga, boleh menjadi bagian anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memberkati pemerintah kami. Kami mau memberkati bangsa kami. Kami mau memberkati gereja kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang hidup dan menang. Yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita akan menerima berkat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 sebagai doa kita juga, Tuhan pimpin anakmu. Biar Tuhan pimpin kita memasuki minggu yang baru. Pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauh rasa terus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan kau sesat. Pegang tanganku erat, hanya Dikau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji, ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta.
Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita Selamat semua. hari Minggu, Shalom.